Assalamualaikum, balik lagi sama gue Ana lagi. Kali ini gue mau mengevaluasi perjalanan gue sampai summit atau sampai puncak di Gunung Merbabu. Oke, gimana sih perjalanan gue selama mendaki sampai puncak dan apa yang terjadi ya. Temenin gue untuk mengevaluasi dan dimulai dari base camp. Tapi base campnya nggak gue rekam ya, gue rekamnya dari paling bawah, dari ya belum sampai pos 1 lah, dari yang paling dasar. Nah, di sini dan ini ya kalau nggak salah gue menuju pos 3 ya. Lan. Iya kan? Ngalu kaman kan bawa anu. Tripod deh. Hampir 5 dari jam 11. Sekarang jam 4:30. Gila, cabut. Sumpah happy kalau nggak bawa tas. Sorry banget karena setiap perjalanan gue bernapas ya, karena emang capek banget. Nah, di sini udah mau hampir ke pos 3. Di sini kita ngecamp karena cuacanya juga sudah dingin banget. Terus udah gelap banget. Ini nggak mungkin dong sampai ke atas malam-malam. Seperti yang kalian lihat tadi, itu adalah sunset, cantik banget, indah banget, my honey bunny sweetie, my love, my. Nah, itu di situ ini udah mulai peteng, dan kita setelah ini udah foto-fotonya. Setelah foto-foto, kita prepare untuk ngebangun tenda untuk persiapan kita istirahat, dan besok pagi jam 3 atau jam 4, jam 2-an kita berangkat lagi untuk summit. Ngerti aku. Nah, kita di sini lagi nyiapin tenda dan juga makanan-makanan dan minuman dikumpulin jadi satu, dan kita di sini cewek-cewek cuma duduk doang, yang lain cowok-cowok tuh nyiapin ya. Sebenarnya enak juga dan kita beban juga, nggak ngapa-ngapain, tapi sedikit lah membantu, tapi ada kok, tenang aja, kita membantu untuk masak. Nah, di sini setelah masak selesai, setelah semuanya kelar tendanya, kita makan. Sebenarnya makan ini kurang nikmat. Kenapa? Karena pas udah matang, udah siap, cuma ditinggal beberapa menit, berapa detik dong udah dingin. Dan kita kayak makan dari kulkas gitu, dingin banget. Nah, setelah itu kita tidur. Enggak dulu, kita diskusi dulu. Buat besok kita mau berangkat jam berapa, kita dibagi tim. 2 tim ya. Yang pertama berangkat jam berapa, yang kedua berangkat jam berapa. Nah, gue tim yang kedua. Yang pertama mungkin jam 2 atau jam 3, dan kita berangkat tuh jam 3:30 pagi ya. Karena katanya nggak cukup jauh lah summitnya. Nah, setelah itu kita tidur cuma berapa jam doang ya. Dari jam 12 kurang lah sampai, atau jam 1 kalau jam 1 sampai jam 3. Kita jam 3 prepare, persiapan, bawa trekking pole, bawa headlamp, juga bawa alat-alat atau makanan ringan untuk ke atas.
Nah, selanjutnya Gua kerja lu kasih profit ya. Gua kasih selamat. Anjing. no, Iqbal bagus. Belum sampai puncak, tapi udah sunrise, udah muncul mataharinya. Tapi indah banget, seindah alam. Ini alam itu emang indah banget, gue cinta banget. Nah, di sini gue melanjutkan perjalanan untuk ke summit atau ke puncaknya. Guys, ini jalannya benar-benar miring banget, jadi kadang kepleset lah, kadang nggak jatuh juga sih, cuma sekedar licin aja. Melihat ketinggian ini pun kayaknya nggak mungkin, tapi kalau udah berambisi naik, gas lah. Akhirnya aku sampai puncak juga. Di sini itu indah banget, ada kelihatan Gunung Merapi dan juga ada foto-foto lautan awan. Dan alhamdulillah di sini cerah banget, nggak mendung, nggak hujan. Ini atas izin Allah aku diberi izin untuk muncak. Dan setelah foto-foto sampai puncak, dan selanjutnya aku bakal turun dan gimana kondisi kaki gue ini pegel banget, gila. Bayangin guys, dari base camp pukul 11 dan sampai pos 3 itu maghrib jam, berarti hampir 7 jam sampai pos 3 itu sampai pos 3 loh. Dan dari puncaknya itu 3 jam sampai 4 jam, kalau digabungin 7 sama 4 jam 11 jam gue sampai puncaknya. Dan tapi kan gue di pos 3 kan ngecamp, jadi gue istirahat di situ dulu. Nah, di sini gue turun dengan kaki gue meleot. Wow, kita naik dengan penuh kecapean. Ada akunnya juga. Kalau lihat yang di bawah itu, yang banyak tendanya itu Sabana 2 guys, atau pos 5. Dan di sini gue lagi perjalanan ke bawah ya, dengan dengkul gue yang bergetar-getar banget karena pegel banget ya. Bayangin ya, 11 jam naik ke sampai summit. Kita ngecamp dulu di pos 3 istirahat, terus sampai puncaknya 4 jam, terus turunnya setelah kita naik cukup berjam-jam, turunnya kayak giol kayak bergetar gitu. Tapi pegel banget, tapi ya harus turun, kalau nggak turun di puncak terus gitu kan. Nah, dari evaluasi aku tadi, nggak hanya alam aja yang bikin kita indah, bikin kita dihargai, keindahan dari perjuangan kita ngedaki sampai puncaknya kita mendapatkan ekspektasi yang benar-benar indah banget. Dan juga nggak hanya alam ya, orang-orang itu sangat menghargai hal kecil, kayak pas gue naik ke puncaknya ada yang turun, jadi berlawanan gitu guys, ada yang memulai puncak dan ada yang sesudah memuncak jadi turun. Nah, di situ saling menyemangati, saling mensupport ya kan. Pas gue naik, gue disemangati sama seorang, semangat mbak, di atas beberapa menit lagi tuh ada Indomaret, ada mie ayam, karena itu bener capek banget. Jadi ngedenger itu kayak wah lapar banget, wah aus banget gitu kan. Nah, sebaliknya gue setelah turun juga gitu nyemangatin orang-orang yang daki. Gue udah kapok sama prosesnya ya, tapi gue pengen lagi karena hasilnya yang indah banget. Jadi segitu cerita gue, perjalanan gue berada di Gunung Merbabu. Terima kasih.